Di episode sebelumnya kita pun telah melihat bagaimana Xiaoyan telah menerima warisan dari jantung Bodhisattva. Kekuatannya benar-benar sangat meningkat membuat semua orang pun sangat takjub. Namun di sisi lain Hun Yu pun tidak terima dengan hal ini. Dia pun benar-benar sangat marah yang pada akhirnya dia pun meminta bantuan salah satu ketua dari Aula Jiwa Guiyao berada di tingkat Banseng dan tiba-tiba aura gelap pun muncul dan sosok tua pun muncul dengan aura ganas yang tidak lain dia adalah hantu tua Guiyao. Di sisi lain Xiaoyan yang melihat hal itu pun memerintahkan semua untuk bergabung dan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan orang tersebut. Akhirnya semua orang pun melawan orang tersebut. Namun ternyata Guiyao ini yang berada di tingkat Banseng benar-benar sangat kuat. Bahkan tidak hanya itu, Sun Er dengan api peringkat keduanya bahkan dikalahkan oleh hantu Guiyao ini sampai tidak berdaya. Hantu Guiyao pun terbahak-bahak dan mengatakan inilah kematian kalian. Kemudian dia pun mengatakan kau memiliki potensi yang sangat bagus, di umurmu sangat mudah kau mampu menggunakan api surgawi peringkat keempat sampai ke tingkat itu. Memang keturunan ilahi Dodi sangat luar sayangnya kau harus mati di sini manusia yang sangat mudah pasti iklan Gu akan kehilangan penerusnya. Di sini Sun Er pun sudah tidak berdaya di hadapan hantu tua Guyu yang berada di tingkat Banseng ini tentu saja perbedaan kekuatannya sangatlah jauh. Sungguh disayangkan gadis kecil mungkin jika kekuatanmu berada di tingkat Banseng kamu bahkan bisa mengalahkanku dengan mudah namun maafkan inilah hari kematianmu. Namun ketika Sun Er terluka dia pun tersenyum orang yang akan melawanmu bukanlah aku tiba-tiba dari belakang muncul Xiaoyan dengan sangat marah karena orang yang dia cintai terluka. Sialan, kau berani melukai calon istriku, apakah kau sudah bosan hidup? Kemudian orang tua itu mengatakan inikah teknik yang kau ciptakan setelah menggabungkan api surgawi, aku sudah memberimu banyak waktu untuk mempersiapkannya, jangan buat aku kecewa. Xiaoyan pun mengatakan tenang saja kau tidak akan kecewa, kau akan mati di tempat ini. Akhirnya Xiaoyan pun yang telah menggunakan 4 api surgawi dia pun membuat Angry Buddha Lotus Plan dengan gabungan 4 surgawi ini dia pun langsung melesatkan ke arah hantu tua Guyu ini tiba-tiba serangan itu pun langsung melesat ke arah hantu Guiyao. Kemudian hantu tua Guyu pun mengatakan bocah ini pertama kalinya bertarung dengan seorang Banseng kalau begitu aku akan tunjukkan bagaimana kekuatan Banseng untuk pertama kalinya kepadamu tiba-tiba orang tersebut pun mengeluarkan aura hijau mengerikan. Kembali dan setelah itu aura hijau itu pun menyelimuti tubuhnya dan ada sebuah tengkorak perisai yang mencoba melindungi orang tersebut dia pun berkata aku ingin lihat seberapa besar perbedaan kekuatan kita aku akan menerima serangan darimu. Serangan Angry Bunda Lotus Plame telah menuju hantu tua Guyu ini yang ternyata hantu tua Guyu pun telah memakai pelindung jira tulang 10.000 jiwa dia yakin dia pasti bisa menahan serangan Xiaoyan. Dan tidak lama setelah itu ledakan yang sangat mengerikan pun benar-benar terjadi bahkan ledakan ini adalah ledakan yang paling besar yang tercipta akibat serangan Angry Buddha Lotus Plame tiba-tiba kobaran api surgawi pun mengarah ke semua area ini. Tanah pun menjadi hancur perlahan akibat begitu kuatnya ledakan yang tercipta akibat bentrokan dua kekuatan dahsyat ini. Dan Medusa pun mengatakan cepat menjauh gunakan Doki untuk melindungi diri sendiri ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Dan akibat ledakan mengerikan ini bahkan orang-orang dari klan Phoenix sampai terpental, bahkan memuntahkan darah karena mereka tidak sempat untuk melarikan diri dan tidak hanya itu ruangan pun yang telah dilindungi oleh Jiu Peng agar tidak ada bala bantuan hancur sial ruangan pembatasnya sudah hancur. Sekarang jika orang-orang ingin meminta bala bantuan pasti akan dengan mudah orang-orang datang ke tempat ini. Akhirnya tidak lama setelah ledakan sangat mengerikan itu ternyata benar-benar kekuatan Banseng ini bintang 2 sangat mengerikan bahkan serangan Angry Buddha Lotus Plame dengan gabungan 4 api surgawi yang dimana sebelumnya mampu menghancurkan siapapun musuhnya. Untuk pertama kalinya serangan Angry Buddha Lotus Plame Xiaoyan tidak mempan sedikit pun. Ternyata baju jirah dari hantu tua Guiyao pun sangat kuat bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Hal ini tentu saja membuat orang-orang dari iklan Aula Jiwa merasa bahagia ternyata serangan Xiaoyan tidak mempan namun ketika mereka sangat senang serangan Xiaoyan tidak mempan tiba-tiba baju zirah dari hantu tua Guyu mulai retak membuat semua orang pun sangat kaget karena zirah tersebut adalah salah satu zirah terkuat. Hantu tua Guyu pun dia pun tersenyum dia juga tidak mengira bahwa baju zirahnya yang sangat kuat berhasil dihancurkan bahkan baju zirah ini berada di tingkat Banseng dia berhasil menghancurkannya. Menarik pantas saja kau bisa terus-menerus mengalahkan orang-orangku kau memang sangat hebat bocah kau memiliki potensi yang sangat besar. Karena kau sudah menggunakan lotus api yang begitu kau banggakan selama ini maka sekarang giliranku untuk mencoba menghantammu bersiaplah para bocah epik kalian pasti akan mati di tempat ini.
Tiba-tiba aura mengerikan pun muncul di seluruh tubuhnya, membuat semua orang pun dia terpental ke bawah tanah ini, seperti gaya gravitasi mereka pun mengatakan tekanan yang sangat mengerikan. Bahkan orang-orang jenderal dari klan Gu yang selama ini sangat kuat pun dia tidak mampu menahan tekanan yang sangat kuat ini. Inikah yang kekuatan asli dari seorang Banseng, tekanan yang sangat luar biasa. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak berhenti di sini karena dia harus mengalahkan orang tersebut. Untuk pergi dari tempat ini, dia pun akan melancarkan serangan menggunakan api surgawi 3000 terbakar. Namun sayang ketika dia akan melancarkan serangan, serangannya pun dengan mudah dihancurkan oleh hantu tua Guyao. Hantu tua Guyu pun mengatakan, ketua aula jiwa menyuruhku untuk membawamu kembali hidup-hidup, namun sayangnya ini akan sangat sulit. Sepertinya aku hanya bisa membawa jiwamu bersamaku. Bocah, inilah hari di mana kau akan mati. Tiba-tiba aura hijau gelap mengerikan pun muncul di depan Xiaoyan, yang dimana Xiaoyan pun sekarang sudah tidak berdaya menghadapi hantu tua Guyu ini, karena sekarang Xiaoyan pun telah mengeluarkan teknik terkuatnya, Angry Buddha Lotus Flame, ditambah lagi semua tubuhnya telah terluka parah, dia tidak mampu bergerak lagi. Di sisi lain orang-orang Pun dan Sun Er Qinglin tentu saja mereka pun sangat khawatir, namun mereka pun tidak berdaya untuk membantunya karena mereka telah kelelahan dan terluka parah. Di sisi lain Hun Yu dia tersenyum terbahak-bahak, dia pun mengatakan, senior Guyu cepat bunuh dia. Namun ketika hantu tua Guyao ini akan melakukan serangan, tiba-tiba serangannya pun dipecahkan oleh sosok misterius yang ternyata akhirnya Guru Xiaoyan. Tepat waktu dia pun tersenyum dan mengatakan, hei bocah epik, apakah kamu tidak merasa malu melawan seorang di bawah peringkatmu? Lawanlah lawan yang pantas untuk kau lawan. Melihat munculnya Yao Chen, Guyao pun dia sangat kebingungan, dia ternyata muncul di tempat ini, sepertinya ini gara-gara ruangan ini telah pecah. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan, dia pun berkata, kekuatanku masih belum cukup dan aku tidak begitu arogan sampai berpikir bahwa aku bisa mengalahkan seorang Banseng bintang 2 saat ini. Tentu saja kekuatanku belum sekuat itu. Kemudian hantu tua Guyao pun dia tersenyum dan mengatakan, jadi tujuanmu ternyata seranganmu adalah menghancurkan pembatas ruangan dan meminta bala bantuan. Ternyata kau lumayan cerdas juga Yao Chen, muridmu itu tidak buruk sekali, dia memang sangat hebat. Aku mulai tertarik kepada bocah itu. Kemudian cerita pun berpindah kepada Yao Lao, dia pun mengatakan, pulanglah dan bermain dengan jiwa-jiwa kecilmu itu. Dia adalah muridku, jadi aku yang akan mengurusnya. Sekarang kau memiliki lawan yang sebanding, ayo kita langsung saja gaskan baku hantam. Kemudian hantu tua Guyu pun mengatakan, Yao Chen, kita berdua adalah seorang Banseng, kau tidak akan bisa melakukan apapun kepadaku. Kalian hanyalah para bocah epi, aku akan meladenimu. Sekarang ternyata hantu tua Guyao pun dia tidak takut karena dia juga seorang Banseng. Namun tidak lama setelah pembicaraan tersebut, tiba-tiba muncul seseorang dari lubang dimensi yang ternyata itu adalah salah satu ketua dari klan Gu. Dia pun mengatakan, kalau begitu bagaimana ditambah dengan diriku. Akhirnya muncul ketua Tongkuan dari klan Gu. Hal ini tentu saja membuat orang-orang klan Gu pun sangat senang. Benar juga pembatasnya ruangan telah hancur, pesan yang sebelumnya pasti telah sampai. Ketua Agung dia orangnya, dia ingin melukai Sun Er, dia ingin menghabisi semuanya, bahkan kami tolong balaskan apa yang telah dia lakukan. Mendengar ucapan itu tentu saja ketua Tongkuan pun dia sangat murka, bagaimanapun Sun Er adalah tanggung jawabnya. Dia pun mengatakan, apakah Sun Er terluka? Siapa yang berani melukai keturunan ilahi klan Gu? Kami tidak pernah mengambil inisiatif untuk memulai pertarungan, tapi nona muda adalah hal yang paling terpenting dari iklan Gu. Sialan, siapa yang berani melukai nona muda dari iklan Gu, kau harus menerima akibatnya. Dengan kemunculan ketua Tongkuan, orang-orang dari jiwa pun terkena mental, bahkan hantu tua Guyu pun dia hanya tersedia. Dia tahu jika dia memaksakan baku hantam mungkin dia juga akan almarhum jika melawan dua orang Banseng. Hun Yu pun mengatakan, ini adalah pertama kalinya aku melihat ketua Tongkuang sangat marah sepertinya ini. Hantu tua Guyu pun mengatakan, kamu belum lihat bagaimana dia sangat muda, dia adalah orang yang sangat barbar, jika kita melanjutkan ini akan sangat bahaya. Hun Yu, apa kau yakin jantung Bodhisattva telah jatuh ke tangan Xiaoyan? Kemudian Hun Yu pun mengatakan, sepertinya benar, namun aku tidak bisa memastikannya. Dasar sampah, kau tidak berguna, kau telah kalah melawan bocah itu di saat kekuatannya masih di tingkat rendah. Sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika kita terus berada di sini, aku takut kita akan menjadi almarhumah. Semuanya Yao Chen, Tongkuan, mari akhiri di sini klan Gu dan Paviliun Bintang Jatuh. Kita akan segera bertemu lagi, kami akan membalaskan apa yang telah kau lakukan. Saat ini akhirnya hantu tua Guyu dia membuat lubang dimensi untuk pergi dari tempat ini karena dia yakin dia tidak akan mungkin jika terus melanjutkan. Kemudian Yao Lao pun mengatakan, kau melukai muridku dan masih berpikir kau bisa kabur begitu saja, aku tidak akan memaafkanmu. Namun ketika Guru Xiaoyan akan maju dihentikan oleh Xiaoyan,
Xiaoyan pun mengatakan guru lupakan saja Hun Yu pasti masih punya giok pemanggil untuk para ahli lain dari klan jiwa itu hanya akan menimbulkan peperangan yang lebih besar di antara dua klan lebih baik kita akhiri di sini karena banyak orang-orang yang telah terluka. Akhirnya mendengar itu ada benarnya juga cerita pun berpindah kepada orang-orang dari aula jiwa mereka dengan seketika pergi dari tempat ini. Hun Yu pun dia sangat kesal karena kalah dari Xiaoyan dalam perebutan jantung Bodhisattva. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, aula jiwa kita pasti akan bertemu lagi, aku belum menuntaskan semuanya balas dendam ini. Akhirnya tidak lama setelah itu orang-orang dari aula jiwa pun mereka pun pergi. Xiaoyan pun menatap orang-orang dari aula jiwa dan yang mengatakan aku sendiri akan menuntaskan apa yang telah kamu mulai aula jiwa, lihatlah aku akan menghancurkan kalian semua. Kemudian guru Xiaoyan pun mengatakan ambisi yang bagus muridku itu adalah muridku yang sangat hebat lagi pula dia hanyalah suruhan dari aula jiwa.